Ini kita akan praktek tentang sifat-sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Cuma yang di bukunya kita hanya praktek tentang benda padat dan benda cair. Dan Bapak udah menyiapkan bahan-bahannya semuanya? Sudah, oke. Dan sekarang kita raut pensilnya dulu. Kemudian kita tulis nama kamu di kertas. Bisa? Kalau yang pakai diraut? Saya. Mana penghapusnya, angkat? Penghapusnya mana? Oke, bagus. Sekarang penghapus itu kamu hapus nama kamu tadi. Pakai penghapus itu. Sekarang kamu perhatikan penghapus yang kamu hapus tadi, bagaimana bentuknya? Setelah dihapus bagaimana bentuknya? Bawa jadi nak boleh ya nak? Iya nak? Iya. Nah sekarang anak bapak, kita udah mengisi gelasnya dengan air. Nah sekarang coba perhatikan bagaimana bentuk permukaan airnya. Permukaan airnya bagaimana ini bentuknya ini? Hah? Kotak pak. Indah, permukaannya itu datar, bergelombang atau bagaimana? Itu yang ditanyuan. Ngoleh nak. Mana? Datar nak. Ada yang bergelombang apanya? Nggak ada. Nah sekarang coba kalian miringkan gelasnya, atau si Liana dia itu menaruh di atas wajan. Nah sekarang kalau kita miringkan, bagaimana permukaannya Liana? Tetap datarkah? Atau permukaannya tuh miring? Yang miring itu gelasnya apa permukaannya? Hah? Gelasnya miring, permukaannya miring. Coba lihat, perhatikan. Hah? Permukaan itu yang ini ya? Apakah ini datar sampai ke ujung? Datar kan? Artinya permukaannya datar apa miring? Datar. Yang miring itu apa nak? Gelasnya yang miring. Ya. Jadi yang miring itu apa nak? Gelasnya. Kalau airnya? Kalau permukaan airnya? Datar. Datar. Apa yang ditulis si Karisa itu? Dia miringkan betul botolnya. Datar nggak permukaannya apa Karisa? Datar kan? Botolnya aja kamu miringkan kan? Yang apanya datar kan? Nah itu yang Bapak maksud. Sekarang kita mengisi ember atau wadah itu dengan air. Nah separuh aja ya. Sekarang kamu ambil gelas plastiknya tadi. Mana gelas plastiknya? Kamu balikkan. Nah gitu. Kemudian kamu celupkan ke dalam ember. Ditekan. Ditekan pelan-pelan. Nah, bagaimana permukaan air yang kalian masukkan tadi? Sekarang coba kalian keluarkan dulu. Keluarkan. Nah, coba kalian lihat sampai mana batas airnya di ember sekarang. Kalian paci batasnya. Nah, kini kalian tekan juga leh. Meninggi pak. Apa nak? Makin tinggi permukaan airnya. Iya. Betul, bagus. Kemudian, bagaimana di dalam gelas tadi? Masuk air kah apa tidak? Tidak. Di dalam gelasnya? Fauzi masuk? Oh, Bagas? Apa, Pak? Yang lain bagaimana? Tidak masuk dia, nak? Tekan sampai ke bawah. Masuk nggak airnya? Tidak. Oke, bagus. Sekarang kamu miringkan gelasnya. Pelan-pelan. Apa yang keluar? Apa nak? Ada keluar gelembung. Oke. Ada keluar apa nak? Gelembung. Kalau gelasnya itu airnya itu tinggi, coba ulang lagi Bagas, ulang lagi. Coba. Bima. Ada keluar apa Bima? Tarik lagi. Kosongkan dulu gelasnya. Oke. Kemudian miringkan dia. Nah, dia akan keluar gelembung-gelembung udara dari dalam gelas, ya. Betul ya. Yang lain bagaimana? Ada coba? Lihat keluar, nak. Ada nak? Ada, betul. Terus kita coba menjawab percobaan yang kedua ya. Soal yang pertama,
Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Bagaimana bentuk permukaan air sebelum kita miringkan? Datar. Permukaan air sebelum dimiringkan datar. Coba. Permukaan air sebelum dimiringkan dia datar. Sesudah dimiringkan? Akan miring. Hah? Akan Sesudah kita miringkan bagaimana permukaan airnya? miring. Datar juga ya. Nah, jadi permukaan air sebelum dimiringkan datar, dan sesudah kita miringkan gelasnya permukaan airnya juga ada datar. Yang kedua, apakah yang terjadi ketika air kita tuangkan ke wadah lain? Tadi airnya dalam gelas, kita tuangkan ke dalam ember. Bagaimana nanti permukaan airnya? Hah? Bertambah airnya, tambah tinggi ya. Permukaannya datar atau bergelombang? Datar. Jadi kita buat air bertambah tinggi. Air di dalam ember bertambah tinggi dan permukaannya tetap datar. Yang ketiga, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Nah, cara air itu mengalir. Dari mana tadi ember, dari gelas yang mana tadi? Gelas ke dalam. Gelasnya letaknya tinggi apa rendah? Tinggi. Embernya rendah. Berarti airnya mengalir dari tempat yang mana? Ke mana? Nah, jadi air mengalir dari gelas. Air mengalir dari gelas yang letaknya tinggi ke dalam ember, yang rendah. Yang keempat, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air tersebut mengalir? Nah, ke bawah tanah atau ke dalam tanah? Ke dalam tanah. Berarti air masuk ke dalam mana? Tanah. Jadi kesimpulannya apa? Air itu dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bagus. Jadi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, percobaan nomor 3 katanya sini, apa yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Pada saat bandingan kaliku tadi, permukaan air itu tadi Akan tinggi. akan tinggi. naik. Permukaan air di dalam ember akan naik. Nah, bagus. Permukaan air di dalam ember akan naik. Nomor 2. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Tadi miringkan gelas, apa yang keluar tadi? Ruwo, Cek Sadina. Kalau bahasa Indonesianya apa? Gelembung udara ya. Akan keluar, silakan catat. Keluar gelembung udara.